Jadi Bapak-Bapak sekalian, insya Allah yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini adalah Ustadz Oman Suratman LC. Beliau tinggal di Cibitung. Beliau tergabung dalam Kors Mubalik Bani Saleh. Jadi Bani Saleh itu yayasan di kota Bekasi yang membawai rumah sakit dan pendidikan. Beliau adalah salah satu dari Korps Mubalik Bani Saleh. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya. Marilah untuk memulai acara ini kita sama-sama membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kajian ini sampai dengan waktu syuruk Ustadz. Untuk besok insya Allah akan diisi oleh Ustadz Irwan Wahyudi LC. Pada Ustadz Oman waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita tunaikan salat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka pahalanya setara dengan salat tahajud semalam suntuk. Salat subuh ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah berarti dia berada di bawah jaminan Allah. Fala yatlubannakum bisyai'im min dhimmatillah. Maka jangan coba-coba menyakiti orang yang sudah berada di bawah jaminan Allah. Jadi Allah tidak terima kalau ada orang yang menyakiti orang yang biasa sholat subuh berjamaah. Karena hadis ini cucu Umar bin Khattab sudah diserai pedang untuk memenggal leher seseorang. Ternyata orang yang sudah berlutut siap ditebas pedangnya. Ditanya oleh Asim, tadi sholat subuh berjamaah tidak? Orang itu menjawab, sholat subuh berjamaah selalu aku tunaikan. Maka pedang dibuang. Saya tidak mau berurusan dengan orang yang sudah berada di bawah jaminan Allah. Salat subuh kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang yang menembus gelapnya malam untuk menunaikan salat berjamaah. Nanti hari kiamat orang ini akan mendapatkan cahaya sempurna. Salat yang ditunaikan waktu gelap adalah isya dan subuh. Karena gelap Bapak tembus, nanti hari kiamat akan mendapatkan cahaya sempurna. Cahaya di mana? Cahaya ketika kita sedang menyeberangi as-sirat, jembatan membentang antara padang mahsyar dengan surga. Karena acara menyeberang ketika dimulai suasana gelap gulita. Hanya orang-orang yang biasa sholat isya dan subuh berjamaah lah mereka yang punya modal cahaya hingga mereka tahu jalan mana yang harus dia lalui. Salat subuh kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum
kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Nanti hari kiamat kalian akan melihat Tuhan kalian sejelas semudah kalian melihat bulan di malam purnama ini. Bagaimana caranya bisa melihat Allah? Amalan apa? Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang ingin melihat Allah secara jelas di surga, jaga dengan baik salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam. Sebelum terbit berarti subuh, sebelum terbenam berarti salat asar. Dua salat ini kunci bisa melihat Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hebatnya waktu subuh sampai-sampai dalam Quran kalau Allah bercerita tentang adab yang menimpa umat terdahulu, ternyata adab itu dilakukan pada waktu subuh. Salah satunya ketika Nabi Lut dipesan oleh Allah segera keluar dari negeri Sodom, Allah berfirman, "Alaisa as-subhu biqarib?" Bukankah waktu subuh sudah dekat, wahai Lut? Kenapa kamu tidak keluar dari negeri ini? Saking hebatnya waktu subuh sampai-sampai kalau kita berperang sangat bagus menyerang musuh pada waktu subuh. Wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang. Ayat ketiganya, fal mughirati subha, yang menyerang musuh pada waktu subuh. Bangsa Indonesia pernah melakukan di 1 Maret di Jogja yang sering disebut dengan serangan fajar. Itu serangan subuh. Jadi subuh ini waktu spesial. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kesan saya masuk masjid, Masya Allah didominasi warna hijau. Kalau kita buka Quran dan hadis, hijau ini berkonotasi positif. Karena Rasulullah kalau menyebut indah, sering menyebut dengan kata hijau. Inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Maksudnya manis dan indah. Nanti bapak-bapak kalau masuk surga, pakaiannya alaihim thiyabu sundusin wa istabraq. Mereka penghuni surga akan dikenakan pakaian sutra tebal dan tipis yang berwarna hijau. Jadi hijau itu konotasinya positif. Orang Indonesia saja yang mengkonotasikan hijau itu negatif. Kalau main ke pantai, awas, jangan pakai baju warna hijau. Penjahat itu akan dimajukan ke meja hijau. Kamu lihat duit matamu hijau. Laler juga dipilih laler hijau. Buto hijau. Kasus dulu kolor hijau. Apalagi yang hijau? Meletus balon hijau. Kenapa tidak meletus balon merah? Saya lebih cocok yang meletus merah, bukan hijau. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kesan selanjutnya ini ada kaligrafi. Sampai hari sekarang saya belum tahu ini bacaannya apa. Padahal Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kami permudah Al-Qur'an untuk dibaca. Ini agak ruwet kelihatannya. Jadi semakin kaligrafi semakin ruwet, harganya semakin mahal. Padahal Quran dibaca itu untuk dipermudah. Ya sudah terlanjur. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, masuk kepada materi. Amaliyah pasca Ramadan. Bisa tidak kita mempertahankan Ramadan setelah bulan Ramadan? Baik. Saya mulai dari pembahasan lapar ditinjau dari sisi akidah. Jadi begini, kalau ada pernyataan lapar bisa memicu orang melakukan perbuatan jahat.
Kalau ditanyakan ini benar atau tidak, maka jawabannya bisa benar, bisa tidak. Kenapa benar? Lapar bisa membuat orang melakukan perbuatan jahat, karena Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Mekah, Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman. Kalimat berikutnya, warzuq ahlahu, limpahi rezeki bagi penduduknya. Di sini aman dengan limpahan rezeki, mafhumu khalafahnya. Kalau rezeki tidak berlimpah, kekurangan, berarti kota Makkah tidak akan menjadi aman. Atau yang lebih mudah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberikan kalian makan sehingga hilang rasa lapar, dan Allah yang memberikan rasa aman setelah dihilangkan rasa takut. Di sini makan kaitannya dengan aman, takut kaitannya dengan lapar. Berarti kalau situasi lapar, maka suasana akan menjadi takut. Itulah kejahatan. Kalau urusan perut beres, maka berdasarkan surat Li'ila fi Quraisyin, satu negeri akan menjadi aman. Ini jawaban pertama. Tapi bagi orang beriman, lapar justru bisa memicu seorang mukmin mencetak banyak prestasi. Sejarah membuktikan lapar-laparnya umat Islam justru mereka mencetak banyak kehebatan. Contoh, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, panglima perang, berangkat dari Madinah, berperang, pulang ke Madinah, membawa kemenangan. Padahal fakana u'tina tamrotan fatakfina yaumana ilal lail. Konsumsi prajurit sehari hanya 1 butir kurma, dan itu harus cukup dari pagi sampai malam. Yang diceritai tidak percaya. Wa kaifa tasna'una biha, bagaimana kalian berbuat dengan sebutir kurma? Namussuha kama yamussu as-sabi. Kami emut itu si kurma agar lama di mulut. Nanti silahkan berbuka, kurma diemut, itu kira-kira berapa menit? Itulah pasukan Abu Ubaidah. Pasukan perang membutuhkan energi hebat, ternyata konsumsinya hanya sebutir kurma. Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat dari Madinah, berperang. Konsumsinya apa? Kita tidak diberi konsumsi, makanan kalian adalah daun-daun yang kalian temui sepanjang perjalanan. Apa efeknya? Hatta in kana ahaduna lanadau kama tadau syat, hingga ketika kami BAB, kotoran kami seperti kotoran kambing. Tapi pasukan seperti ini pulang ke Madinah membawa kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khandaq itu di musim paceklik, seluruh pasukan lapar, sementara harus menggali parit. Para sahabat banyak yang mengikat 1 buah batu di perut. Yang tidak tahan menghadap Rasulullah, membuka kainnya, memperlihatkan perutnya. Ya Rasulullah, lihat, perut saya ada 1 buah batu. Kami lapar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu fa idza fihi hajarani. Rasulullah pun mengangkat kain beliau, ternyata di perut beliau 2 buah batu. Tapi beliau diam. Bagaimana hasil perang? Perang dimenangkan umat Islam. Padahal jumlah pasukan Muslim 1, mereka 7, 1:7. Bahkan perang Khandaq selesai sampai Rasulullah bersumpah, wallahi al-ana nagzuhum wa la yahzunana. Demi Allah, mulai sekarang kita yang menyerang mereka dan tidak ada mereka yang berani menyerang lagi kota
Madinah. Dan terbukti 2 atau 3 tahun kemudian Rasulullah menyerang kota Mekah hingga akhirnya Mekah ditaklukkan. Jadi perang yang harusnya membutuhkan asupan makanan yang hebat, ternyata perut lapar justru di situ mendapatkan kemenangan. Kalau Bapak menuntut kenapa ini perang-perang terus, mana buktinya contoh orang yang menuntut ilmu ternyata perutnya mereka lapar? Contohnya jauh lebih banyak. Di kitab Riyadhus Shalihin di Fadlul Ju' wa Khushunatul Aish, Bapak akan dapatkan riwayat penghafal nomor 1 hadis, yaitu Abu Hurairah, itu hari-harinya adalah lapar. Hatta in kana ahaduna hatta in kuntu la'atamidu bikabidi alal ardi minal ju'. Sampai-sampai hari-hari saya biasa menekan-nekan perut untuk menahan rasa lapar. Ada ulama besar, Muhammad Abdul Baqi bin Makhlad, ketika menuntut ilmu karena dia miskin, hari-harinya adalah lapar. Tapi orang ini punya prinsip, saya lapar, tidak perlu ada orang lain tahu kalau saya lapar. Betul, ketika sudah jalan sempoyongan, sudah tidak kuat, dia mengangkat tangan, ya Allah, berikan solusi bagi perutku yang lapar tanpa harus meminta kepada manusia. Dikabulkan oleh Allah. Ketika bertemu dengan pabrik roti, dia dekati pabrik itu dan dia dekati cerobong asapnya. Cerobong asapkannya kan bau roti kan Pak? Kemudian dengan membaca bismillah memohon kepada Allah, jadikan asap ini sebagai pengenyang perutku. Betul, dihirup dalam-dalam, akhirnya kenyang, energi muncul lagi, dia bisa melanjutkan perjalanan. Kalau mau ditiru silahkan, ada tukang sate kan biasa bapak bawa nasi sambil dihirup itu, insya Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Baik, sekarang itu contoh orang terdahulu. Bagaimana contoh orang sekarang? Contohnya bapak-bapak. Justru di bulan Ramadan, tiap hari lapar, saya yakin infak bapak-bapak meningkat, baca Qur'annya Masya Allah bertambah. Padahal tiap hari dalam kondisi lapar. Ba'da subuh baca Qur'an, menjelang duhur masih sempat baca Qur'an, mau tidur siang lumayan 2 lembar, menjelang berbuka masih, ba'da tarwih masih sempat baca Qur'an. Maka kalau ada yang mengatakan jamaah Masjid Patria sehari bisa 3 juz, saya percaya. Atau ini fitnah atau apa Pak? Betul ya Pak ya? Semoga ini bukan fitnah. Nah sekarang sehari Bapak bisa menyelesaikan 3 juz, padahal situasinya lapar. Pertanyaannya, nanti tanggal 1 Syawal Bapak sudah makan ketupat, bibirnya sudah merah-merah karena minum sirup marjan, sirup setahun sekali. Kira-kira ada tidak tanggal 1 Syawal bapak-bapak ada yang tadarusan? Enggak ada. Kenapa? Karena perutnya kenyang. Jadi justru karena perut kenyang, energi untuk baca Quran hilang. Ketika perut lapar, energinya luar biasa. Nah, baik, poin pertama selesai. Nah, jadi amaliyah Ramadan Bapak pertahankan dalam kondisi lapar, dan akhirnya begitu kenyang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita mengulang memori untuk berlapar-lapar lagi minimal selama 6 hari. Sekarang, apakah mesti 6 hari? Jawabannya tidak mesti 6 hari. Ada hadis di Sunan Ibnu Majah dari Abi Mujibah Al-Bahili.
Dia ketemu Rasulullah setelah 2 atau 3 tahun tidak bertemu. Rasulullah kaget, mali aro jismaka nahilan. Loh, kenapa tubuhmu sekarang kurus? Jadi Rasulullah kaget. Dulu kamu gemuk, sekarang kenapa kurus? Kalau kita kan terbalik. Dulu kurus, sekarang gemuk. Saya dulu awal-awal dakwah berat badan saya 45. Sekarang sudah 80. Masya Allah. Jadi dulu kita kurus, sekarang gemuk. Kalau ini terbalik. Kenapa Abu Mujibah tubuhnya kurus? Ma'akaltun nahara ma'akaltu illa fil laili mundu faraqtuka. Semenjak aku berpisah dengan engkau, saya tidak pernah tidak pernah makan di siang hari, jadwal makan hanya di malam hari. Berarti orang ini saum tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, tiap hari. Ini saum apa, Pak? Yang bisa menjawab sudah boleh pulang. Silahkan. Saum apa? Saum tiap hari. Saum dahar. Saum dahar. Orang ini semangat tapi tidak cerdas. Semangat tapi tidak cerdas. Semangat saum, kurang cerdas. Padahal kalau Bapak mengikuti sunnah, ada banyak saum, sedikit ditunaikan, tapi pahalanya setara dengan saum setiap hari selama 1 tahun. Apa itu? Ausani khalili bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Kekasihku, kata Bilal, berpesan kepada aku agar aku saum 3 hari di setiap bulan. Kalau Bapak sebulan saum 3 hari, terserah hari apa saja, 3 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sekali berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Karena kasiyamid dahri, maka ini sama dengan saum sepanjang tahun. Atau man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang saum di bulan Ramadan ditambah 6 hari, maka pahalanya setara dengan saum sepanjang tahun. 30 tambah 6 sama dengan 36, dikalikan 10 sama dengan 360. 2 cara Bapak menunaikan saum, pahalanya dinilai saum tiap hari. 1, 3 hari setiap 1 bulan, atau Ramadan ditambah 6 hari. Ternyata orang ini mengatakan, tapi saya mampu ya Rasulullah. Nah, baru Rasulullah bersabda, sum syahras sabri ay ramadana wa yauman ba'dahu. Saumlah di bulan Ramadan dan ditambah 1 hari di bulan sesudah Ramadan. Ini dalil bahwa saum Syawal tidak mesti 6 hari. Kalau bapak-bapak tidak punya kesempatan karena tiap hari datang tamu, mungkin bapak netizen followernya banyak, 1,3 juta. Akhirnya tiap hari si follower ini datang ke rumah, tersisa tinggal 2 hari, nggak masalah. Baik, selesai masalah kedua. Nah sekarang coba kalau bapak ingin mempertahankan suasana Ramadan dengan nanti dilanjutkan di bulan Syawal, kita periksa lagi amaliyah bapak-bapak selama bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, berapa kali Rasulullah seumur hidup bertemu dengan Ramadan? Ada yang tahu? Kira-kira saja, Pak. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Turun tahun 2 Hijriah.
tahun 2 Hijriah. Sementara Rasulullah wafat tahun 11. 11 dikurang 2 sama dengan 9. 13 tahun di Mekah beliau tidak kenal Ramadan. Tahun pertama di bulan Ramadan di Madinah, kutiba alaikumusiyam belum turun. 9 kali beliau bertemu Ramadan, tapi setiap tahun beliau itikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Hanya sekali beliau tidak itikaf, karena beliau harus berangkat ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Itu pun urusan selesai, balik lagi ke Madinah, langsung masuk ke masjid 20 hari itikaf untuk mengqadha itikaf Ramadan. Kenapa beliau lakukan? Karena mencari Lailatul Qadar. Sekarang apa arti dari Lailatul Qadar? Imam Al-Qurtubi menerangkan Lailatul Qadar memiliki 3 arti. Yang pertama, Lailah adalah malam, Qadar artinya sempit. Kalau Bapak punya kamus bahasa Arab, buka kata-kata Qadar, dilihat ternyata salah satu terjemahannya adalah sempit. Dibuka Quran, terkadang Allah menyebut sempit dengan kata Qadar. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, tapi Allah juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang, kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Seluruh malaikat ditambah ar-ruh, nama lain dari malaikat Jibril, turun ke langit dunia untuk menyambut Lailatul Qadar. Berarti karena seluruh malaikat turun ke langit dunia, suasana langit itu terasa sempit karena berdesak-desakannya malaikat. Karena langit terasa sempit dengan berdesak-desakannya malaikat, maka Masjid Hidayatullah juga harus dibikin sempit, berdesak-desakan umat Islam untuk mencari Lailatul Qadar. Malaikat mencari Lailatul Qadar tidak dapat pahala, tapi kalau Bapak tadi malam ada di masjid, jelas dapat balasan. Harusnya energi mencari Lailatul Qadar dari manusia itu harus lebih semangat daripada para malaikat. Nah, tadi malam Lailatul Qadar, tadi malam hujan tidak, Pak? Nah, di kitab Sahih Bukhari, di kitab Siyam, pernah Lailatul Qadar justru turun ketika hujan deras. Jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar. Baik, yang kedua, Lailah adalah malam, Qadar artinya mulia. Dibuka kamus bahasa Arab, cari kata-kata Qadar, ternyata terjemahan yang lain adalah mulia. Dibuka Quran, ternyata Allah kadang-kadang menyebut mulia dengan Qadar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Kenapa disebut malam yang mulia? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, karena malam itu setara dengan 1000 bulan. Yang ketiga, Qadar adalah takdir. Maksudnya, ketika Bapak dulu di sekolah kan ada pelajaran iman kepada qada dan Qadar. Kenapa disebut malam takdir? Karena takdir bapak-bapak ditulis oleh Allah 3 kali. 1, 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pulpen.
begitu pulpen diciptakan, uktub, tulislah wahai pulpen, mada aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Uktub maqadira kulli syai' ila an taquma sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu, peristiwa rinci sampai datangnya hari kiamat. Berarti hari ini siapa yang pakai peci putih, siapa yang pakai sarung, siapa yang pakai gamis sudah ditulis oleh si pulpen 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Kemudian takdir ditulis lagi ketika kita di perut ibu usia 120 hari. Fayanfuhu fihi ruh, ditiup roh, fayu'maru bi arba'i kalimatin, ditulis takdir 4 hal. Bikatbi rizkihi, ditulis rezekinya. Termasuk saya datang tadi makan kurma dan minum air, Bapak yang memberi tadi apa ya? Nah, itu sudah ditulis di perut ibu. Itu rezeki saya, makan kurma di Masjid Hidayatullah. Wa amalihi, semua perbuatannya. Wa ajalihi, kapan dia mati. Wa sakiyun aw sa'idun, di akhirat nanti celaka atau bahagia. Akhirnya takdir itu ditulis untuk ketiga kalinya ketika malam Lailatul Qadar, ditulis takdir kejadian rinci setahun yang akan datang. Jadi seandainya tadi malam itu Lailatul Qadar, berarti tadi malam Allah sudah tulis dalam setahun yang akan datang siapa yang menikah, siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang terkena musibah. Kemudian siapa yang ceramah di Ramadan yang akan datang, termasuk yang akan datang Ramadan saya diundang lagi atau tidak, ditulis juga. Baik, itulah makna Lailatul Qadar. Nah sekarang kalau bapak-bapak mencari Lailatul Qadar, apa yang harus bapak lakukan? Tentu kalau lihat ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti ibadah khas mencari Lailatul Qadar adalah baca Quran. Satu, kalau lihat di hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan berharap pahala, maka dosa-dosa masa lalu dihapus. Ciri khas kedua adalah banyak-banyak sholat malam. Yang ketiga, ini diajari oleh Rasulullah kepada Aisyah, membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang pertanyaannya, Lailatul Qadar ini masih ada atau tidak? Apakah hanya terjadi sekali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya begini, 15 tahun yang lalu di Bekasi Utara, peserta itikaf cukup banyak, direspon oleh DKM, diundanglah Ustadz. Ternyata Ustadznya sukses membubarkan itikaf. Karena Ustadznya menerangkan Lailatul Qadar hanya terjadi sekali pada masa Rasulullah dan tidak berulang. Akhirnya sebagian jamaah pindah ke masjid kami. Kemudian saya tanya, dalil Ustadz itu apa? Dalilnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata anzalna itu menggunakan kata kerja bentuk fi'lun madhi, berarti kata kerja bentuk past tense. Kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, berarti sudah berlalu, tidak usah nyari Lailatul Qadar lagi. Baik, akhirnya saya jawab, Bapak tenang. Ayat terakhir lihat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, seluruh malaikat ditambah malaikat Jibril ar-Ruh itu turun pada malam Lailatul Qadar di langit dunia. Turun di sini bukan anzalna tapi tanazzalu,
kata kerja, bentuk fi'lun mudhari kalau Inggrisnya, kata kerja bentuk present continuous, dan kata kerja bentuk future. Understand? Yes, ya. Yeah. Berarti Lailatul Qadar itu sekarang ada, tahun depan juga tetap ada. Kenapa ayat pertama menggunakan bentuk past tense? Karena merangkan dulu Quran turunnya Lailatul Qadar, wajar menggunakan bentuk past tense. Jadi Lailatul Qadar gak ada turun Quran lagi karena sudah turun dulu, dan hari ini mushaf Quran sudah banyak. Turunnya malaikat menggunakan present continuous dan future, kata kerja bentuk fi'lun mudhari. Bukti yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil ashril awakhir min Ramadan thumma takafahu azwajuhu min ba'di mautihi. Dulu Rasulullah selalu itikaf mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir setelah beliau wafat. Itikaf itu dilanjutkan oleh istri-istrinya. Berarti setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau nyari Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu akan berlangsung setiap tahun. Baik, Lailatul Qadar selesai. Memori kita. Memori kedua. Coba Bapak koreksi kembali sahur kita. Sahur kita berkenaan dengan sahur, Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada jam-jam sahur, orang-orang beriman itu banyak beristighfar. Berarti zikir khas saat sahur adalah istighfar. Jadi istri sedang masak, mulutnya komat kamit, astagfirullah. Suami siap duduk di meja makan, gak matang-matang juga banyak istighfar. Berarti istighfar itu mengingat dosa, suasana khusyuk, sementara TV maksudnya baik. Umat Islam sahur tidak ngantuk, ceria, maka ditampilkan acara lawakan. Nah, ayat mengajak kita istighfar, TV mengajak kita tertawa. Ini kontradiksi. Berarti TV dimatikan. Kemudian berkenaan dengan sahur, nikmat sahurul mukmin at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Kurma itu tidak ada kaitannya Arab, karena hadisnya mengatakan apa? Al-mu'min nikmat sahurul mukmin. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Tapi orang Bekasi juga punya jawaban. Kalau sahur kurma tidak nendang. Kan begitu. Jam 8 sudah lemes, jam 10 pingsan. Jadi belum pingsan sudah ngomong pingsan karena tidak makan nasi. Disinilah rahmatnya Islam. Islam mengakui urf. Apa itu urf? Budaya lokal. Selama budaya lokal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Islam mengizinkan. Silahkan ikuti budaya lokal. Oh, berarti sebagai mukmin saya sahurnya kurma. Setelah itu karena saya orang Bekasi, saya makan nasi. Nah, begitu caranya. Baik, sahur selesai. Coba kita lihat berbuka. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid fa alal ma. Berbukalah dengan kurma, langkah selanjutnya adalah air. Berarti adzan berkumandang, yang masuk ke mulut kurma dulu, bukan air. Kalau kita kan air baru kurma, itu keliru. Kurma baru air. Dan ternyata air menggunakan kata-kata al-ma'u tanpa ada tambahan. Yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ada kata-kata air ditampilkan dengan al-ma, tidak ada tambahan, yufidu ma'an mutlaqan, maknanya itu air yang asli, belum dicampur apa-apa. Air apa? Kalau air putih air susu. Nah, air bening. Berarti air bening. Tapi kita langsung masuk es teh. Jadi yang benar kurma, air putih. Nah, baru bagi yang es cincau, es buah,
teh manis silahkan. Jadi mulailah kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain-lain mungkin ya banyak pelanggaran, diantaranya kalau di Jalan Kalimalang itu sudah banyak yang menjajakan penukaran uang baru. Biasanya 100.000 mendapatkan uang 5 ribuan 90.000 kalau tidak salah. Dan bapak-bapak kan senang bisa membagi duit baru, padahal yang menerima stres. Saya dulu kecil, hari raya Idul Fitri dapat uang baru, senang, tapi begitu mau jajan bingung. Pengen jajan tapi duitnya baru, itu kan bikin stres. Sementara transaksi seperti itu riba. Kenapa? Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati yadan biyadin sawaan bisawain. Menukar uang emas yaitu dinar ditukar dengan uang dinar yang lain, dan menukar uang berasal dari perak yaitu dirham ditukar dengan perak yang lain, sawaan bisawain, nilai yang sini dan yang sini harus sama. Kalau tidak sama berarti riba. Kalau riba, inna arbar riba an yantihar rajulu ummahu, riba yang paling ringan dosanya di sisi Allah setara dengan orang yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah memori-memori Ramadan, semoga bisa ditunaikan di luar Ramadan. Masih ada waktu, saya sangat senang kalau materi ini dilanjutkan dengan tanya jawab. Mumpung tidak live di on air di Radio Dakta, karena kalau di Radio Dakta penelponnya sangat banyak dan Bapak akan susah karena ada penelpon Pak 3 tahun nelpon nggak berhasil, kalah saingan. Begitu 3 tahun kemudian nelpon bahagia, alhamdulillah saya bisa nelpon sudah 3 tahun. Akhirnya ya baik, Bapak bahagia bisa nelponnya masuk hari ini. Pertanyaannya apa? Ternyata lupa. Ya udah akhirnya tutup lagi. Nah sekarang silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Satu, silakan. Ya. Bagaimana? Oh, nilai puasa kita baik. Ya, baik. Oh, yang kedua. Dunia seisinya. Wah, ya. Baik. Jadi orang saumnya berhasil itu bagaimana? Termasuk yang dapat Lailatul Qadar itu bagaimana? Kan ada jamaah yang itikaf di tempat saya itu lebih sibuk melihat fenomena alam. Masya Allah, ini langit cerah, tidak ada awan, banyak bintang. Oh berarti ini malam Lailatul Qadar, kan begitu? Kemudian lihat matahari ketika terbit, wah sinarnya lain dengan hari yang lain. Tapi giliran ini mendung, bintang tidak kelihatan, akhirnya tidur. Kenapa Pak? Nggak Lailatul Qadar malam ini. Itu keliru. Dan ada juga jamaah kita lagi-lagi di Cibitung, jadi menulis di WhatsApp itu status ya. Alhamdulillah langit malam ini disebutkan pagi ini saya mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, perlu saya sampaikan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar cirinya terkumpul pada dirinya bainal khauf war roja. Ada rasa khawatir tapi punya harapan. Ya Allah, tadi malam saya dapat Lailatul Qadar tidak. Tapi dia punya harapan 10 hari terakhir saya selalu di masjid menghabiskan malam-malam, tidurnya sedikit, baca Qur'annya lebih banyak, punya harapan. Itu yang benar. Sama dengan
orang yang keluar dari bulan Ramadan. Berhasil dan tidaknya itu yang tahu dia. Cirinya kalau ada khauf dan roja tadi. Bukan pede, Pak. Bukan pede. Wah, Ramadan tahun ini Ramadan tersukses. Akhirnya seolah-olah surga sudah di depan mata. Nah, itu yang nggak benar. Jadi yang benar ada khawatir, ada roja. Itulah salah satu prinsip rukun ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun ibadah itu khawatir dan harapan. Yang kedua, jadi pahala qobliyah subuh saja hebat, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Bagaimana subuhnya? Subuhnya tentu lebih dari itu, karena qobliyah subuh sunnah, sholat subuh hukumnya wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai melebihi ibadah yang statusnya hukumnya wajib. Saking hebatnya wajib, kalau bertuburukan dengan sunnah, yang sunnah diminta untuk menyingkir. Contohnya banyak. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Iqamat dikumandangkan, tidak ada yang sholat sunnah. Semuanya harus mengikuti sholat wajib. Saya siap-siap tahiyatul masjid. Kalau sudah iqamat tidak boleh tahiyatul masjid. Nah, sekarang apa fadilah sholat subuh tadi? Tadi di awal sudah saya sampaikan. Siapa yang ingin melihat Allah jelas pada hari kiamat, kuncinya sholat subuh. Siapa yang ingin sukses menyeberang jembatan, karena saat itu suasana gelap gulita, yang dapat cahaya adalah orang yang datang sholat subuh berjamaah. Kemudian Allah akan marah dan menuntut langsung kepada orang-orang yang pernah menyakiti orang-orang yang biasa sholat subuh berjamaah. Itu diantara fadilahnya. Pertanyaan kedua, kuotanya tinggal 2. Materi bebas. Ya, silakan Pak. Ya. Oh ya. Jadi gini, perlu bapak-bapak ketahui, di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Fadlul Ju' wa Khushunatul Aish, keutamaan lapar dan hidup bersahaja, di situ ada riwayat Rasulullah lapar, jalan-jalan ketemu Abu Bakar dan Umar, hingga akhirnya singgah di rumah seorang sahabat. Ternyata sahabat ini menyambut Rasulullah, dihidangkan kurma dihidangkan, daging kambing dibakar, begitu matang baru dihidangkan. Akhirnya disimpulkan, makan yang benar itu buah-buahan dulu baru makan yang sebenarnya. Tidak keliru nasi dulu baru kurma, tapi buah dulu baru makan yang sebenarnya. Itu salah satu cara metode makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berkenaan buah, makanan yang paling menonjol di surga itu buah. Didominasi buah. Coba saya bicara buah singkat aja. Banyak kata-kata buah dalam Quran. Kata-kata buah dalam Quran itu diikuti kata-kata rezeki. Misalnya, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Buah-buahan yang merupakan rezeki buat kalian. Jadi jangan lupa, di rumah kita itu ada buah. Begitu nanti Bapak masuk surga, kullama ruziku minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap rezeki berupa buah-buahan kita makan di surga, kita akan mengatakan, loh ini kan buah yang dulu kami makan dulu di dunia. Saking hebatnya buah-buahan, sampai doa nomor urut pertama dari Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah sebagai negeri aman, limpahi rezeki penduduknya dengan berbagai macam buah. Bahkan kekurangan buah
itu ciri musibah. Walanabluwannakum, sungguh kami berikan bala, bencana bagi kalian, bisyai'in minal khauf. Apa bencananya? Rasa takut. Walju, lapar. Wa naqsi minal amwal, kurangnya harta. Wal anfus, dan hilangnya nyawa. Was samarot, dan kurangnya buah-buahan. Maka sebelum Ramadan ada rapat DKM untuk kegiatan Ramadan, ternyata konsumsinya gorengan semuanya. Saya jawab, ini musibah, mana buahnya? Kalau bisa diprioritaskan buah-buah yang tercantum dalam Quran. Misalnya wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Urjunil qadim itu apa? Pisang yang ada di tandan. Termasuk buah anggur. Maka kalau saya bertamu ke rumah bapak-bapak, dianggurin, saya senang. Maksudnya disuguhi buah anggur, Masya Allah. Satu penanya terakhir. Kenapa Pak? Ya. Ya. Ya, Lailatul Qadar. Tiap tahun. Hanya sekali setiap tahun. 2 kali maksudnya? Oh gitu. Masalahnya Lailatul Qadar itu dicari dengan cara di masjid, Pak. Jadi gini, pokoknya begini. Oh iya. Maksudnya begini. Bapak dari Sulawesi? Oh, Sulawesi ya. Saya lumayan di Sulawesi. Ya. Iya. Jadi betul, Pak. Iya, jadi gini. Ya. Jadi gini. Pokoknya itu teknisnya Allah, kita sekedar usaha. Mengenai kita nanti dapat Lailatul Qadarnya sekian jam, itu masalah gaib. Tugas kita adalah banyak baca Quran, banyak sholat malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Begitu. Terakhir Pak, tadi kelihatan Bapak kok menunjuk lagi. Iya. Justru itu yang saya tunggu. Ya. Oh gitu. Ya. 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 Nah, jadi gini. Pandemi yang disebut oleh Rasulullah itu pandemi taun. Taun ini ketika ada kasus corona, saya langsung menulis tentang taun. Ada 35 tulisan, saya tulis di blog 35 judul berkenaan dengan taun. Intinya begini. Taun ini pandemi virus yang dahsyat, siapa yang kena wajib mati. Pasti mati, nggak mungkin nggak mati. Matinya mengerikan, demam tinggi, bercak-bercak darah di kulit, terutama di bagian ketiak. Tingkat penularannya hebat. Sekali datang di daerah Amwas pada masa Umar bin Khattab, gubernurnya Abu Ubaidah, 30.000 orang mati. Di Irak ada taun fatayat, 30.000 gadis mati. Jadi tingkat penularannya dahsyat dan mati tahu-tahu tergeletak di pinggir jalan. Sahabat yang terkena adalah Mu'ad bin Jabal dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan ternyata saya baca banyak kitab, lebih dari 100 tentang taun. Semua kasus taun itu selesai kurang dari 3 bulan. Jadi
kurang dari 3 bulan, tahun sudah hilang. Ini corona sudah ulang tahun, Pak. Bingung ini, kenapa ini? Padahal corona tidak sedahsyat tahun, karena yang terkena corona tingkat kesembuhannya itu lebih tinggi daripada tingkat kematian. Jangan-jangan ada yang salah, something wrong. Ada sesuatu yang salah pada diri kita. Nah, maka salah satu amalan selama corona ini banyak istighfar, karena man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Banyak istighfar, maka yang sempit akan menjadi lapang, sedih berubah menjadi bahagia, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baik, ini saja kajian kita di pagi hari ini. Wajah-wajah lelah mendengarkan ceramah. Kalau mendengar saja capek, apalagi yang ngomong dari tadi. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.